Ya, Anda kembali menyaksikan webinar Kemendikbud RI Sarjana Terapan Jawaban Industri Masa Depan. Kita akan ketahui juga seberapa dalam, ini mungkin sebagian besar juga masyarakat akhirnya juga teredukasi ya mengenai ada sarjana serapan yang pastinya akan jauh, permintaan industri masa depan akan jauh lebih banyak terkait mengenai sarjana serapan ini. Langsung saja saya sapa seluruh narasumber pada hari ini akan berdiskusi bersama-sama begitu ya pada siang hari ini. Saya mau sapa sudah hadir melalui sambungan Zoom juga bersama dengan Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, sudah hadir. Selamat siang Bapak. Selamat siang, sehat-sehat ya Pak, salam sehat selalu. Kemudian juga ada Ibu Shofi Felianti Rukman, Direktur Human Capital and Management PT PLN Persero. Halo Ibu Shofi. Sudah hadir juga. Kemudian ada Ibu Farida Lim, Country Manager Job Streets, sudah bergabung. Halo Ibu Farida. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga ada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Halo Mas Faisal, apa kabar? Sehat-sehat ya? Apa kabar baik, kabar baik, alhamdulillah Mbak Maria. Sehat-sehat selalu ya, semoga selalu sehat dan selalu semangat juga untuk kita kembali lagi memberikan amunisi yang positif begitu ya terkait mengenai D4 ini Sarjana Terapan Jawaban Industri Masa Depan. Nah sebelum kita mulai, saya juga mau sapa para peserta webinar yang tadi juga sempat kita shoot di awal ya, yang sudah menyaksikan juga melalui sambungan Zoom. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan pastinya Anda juga siap untuk menyaksikan dan mendengarkan sepanjang diskusi kita sepanjang siang hari ini. Dan para peserta webinar boleh berpartisipasi aktif ya dalam diskusi hari ini bersama dengan para narasumber. Boleh langsung kirimkan pertanyaan kalau penasaran gitu ya, mau tanya langsung, boleh langsung chat saja di kolom chat di Zoom. Atau mungkin bisa juga WhatsApp ke admin kita di 0812 1299 0001. Nah, dengan format nama, kemudian juga pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa begitu ya, pertanyaan terkait mengenai apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman para peserta Zoom. Dan yang pasti ini yang paling menarik adalah hari ini kalau seandainya ada yang menarik nih pertanyaannya langsung dapat saldo e-wallet masing-masing Rp500.000 dengan total Rp5 juta dan pajak ditanggung pemenang. Tuh gimana coba, udah dengerin materi, dapat edukasi plus ditambah juga kalau bisa dapat hadiah gitu ya setelah mendengarkan diskusi kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Memang sangat menarik sekali kita berbicara mengenai D4 Sarjana Terapan begitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Wikan terlebih dahulu. Pak Wikan, ini kan terkait mengenai Sarjana Terapan Jawaban Industri Masa Depan. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kualifikasi Sarjana Terapan D4 ini seperti apa sih Pak Wikan? Terima kasih Mbak Maria. Kalau menurut saya, menurut kami ya dalam desain kami, sarjana terapan ini adalah solusi untuk berbagai problem. Solusi untuk berbagai problem banyak pihak. Mungkin problem itu ada yang sudah merasakan atau mungkin belum terasa. Satu, dari sisi yang user, industri akan mendapatkan lulusan yang lebih kompeten, soft skill-nya lebih kuat. Jadi sarjana, kemudian 60% itu kuliahnya praktek, ya, 40% teori, tetapi soft skill-nya itu lebih kuat. Kemampuan komunikasi, leadership, project based learning, kemampuan mengkreasi riset-riset terapan menjadi produk. Jadi tidak hanya jadi paper, tapi menjadi produk. Berangkat dari permasalahan nyata. Kalau D3 itu nanggung. Kemudian sarjana terapan itu juga bisa 1 semester hingga 2 semester itu magang di industri. Kemudian juga kurikulumnya sejak awal dibikin bersama dengan industri. Seperti waktu saya dulu di UGM, di Vokasi UGM mendirikan D4 Teknik Elektro bersama PLN. Itu kurikulum duduk bersama dengan PLN dibikin bersama, dosen-dosen PLN itu rutin mengajar di D4 Teknik Elektro, kemudian sertifikasi juga dari 2 arah, kemudian juga magang itu di PLN dianggap sebagai semacam OJT. Sehingga ketika lulus itu lebih siap kerja, tidak perlu di-training lagi, sudah dimasak bersama, soft skill-nya juga lebih kuat karena project based learning, risetnya riset terapan. Itu di sisi user. Ada masalah lagi yang terpecahkan di sisi input, yaitu calon mahasiswa. Calon mahasiswa itu biasanya kalau masuk D3 itu terpaksa nggak ada gairah, nggak ada passion, karena nggak gagal di S1. Maka masuk D3. Ketika lulus juga tidak terlalu passion, maunya lanjut ke S1. Kalaupun lulusan D3, itu kerja 2 tahun, 3 tahun itu mati sadar, loh kok
susah naik pangkat ya. Dia keluar dari pekerjaan untuk kuliah ekstensi S1. Yang rugi siapa? Oke. Industri. Sudah ngelatih susah-susah lulusan D3 ditinggal pergi untuk melanjutkan kuliah S1. Nah, oleh karena itu dengan sarjana terapan, anak-anak SMA atau SMK atau MA masuk ke prodi sarjana terapan itu sudah dengan niat, sudah dengan seperti menikah dengan cinta itu loh Mbak Maria. Oke. Kalau masuk prodi nggak ada passion, nggak ada visi, itu mirip menikah tanpa cinta. Itu nanti Oke. soft skill-nya nanggung, hard skill-nya nanggung. Nah, artinya apa? Sarjana terapan ini dalam konsepsi adalah solusi bersama. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu D2. Kalau seluruh D3 nanti upgrade jadi D4, tapi nggak boleh gratisan ya. Upgrading D3 jadi D4 atau sarjana terapan itu wajib bersama industri. Kalau nggak ada industri nggak boleh naik ke D4, nggak boleh naik ke sarjana terapan. Nah terus siapa nanti yang mengisi posisi-posisi teknikal? Itu D2 Mbak Maria. D2 Oke. akan kita kejar dengan program SMK D2 Fast Track. SMK-nya itu ditambahi 3 semester, itu full magang, dual system seperti di Jerman, magang sambil kuliah. SMK-nya itu dinikahkan dengan politeknik atau kampus vokasi. Nah, itulah yang nanti akan mengisi pekerjaan-pekerjaan seperti welding engineer, chef, maintenance, itu operator, itu ada di D2. Nah, ini jadi konsep besarnya adalah SMK, D2, D4. D4-nya mari kita diskusikan di hari ini. Mungkin demikian dulu Mbak Maria. Itu dia. Ini sebenarnya sudah cukup luas atau belum sih Pak Wikan pemahaman masyarakat begitu ya dengan jenjang pendidikan sarjana terapan ini? Mungkin sebelum-sebelumnya kan hanya diketahui ya sarjana gitu ya, S1 gitu ya mungkin ya. Tapi sejauh mana sebenarnya pemahaman atau edukasi masyarakat begitu dengan jenjang pendidikan D4 ini nih Pak Wikan sejauh ini? Persepsi ini growing cukup kencang ini. Pemahaman sarjana terapan. Jadi ketika D3 di UGM dulu saya upgrade ya. Politeknik di-upgrade jadi sarjana terapan, itu jumlah pendaftarnya melonjak. Satu kursi yang tadinya diperebutkan satu kursi D3 diperebutkan oleh 10 pendaftar, itu bisa melonjak satu kursi diperebutkan hingga 50 bahkan 100 pendaftar. Bayangkan, itu berarti kan passionnya, niatnya sudah tinggi itu masuk ke sarjana terapan. Pilihan pertamanya juga tinggi. Nah ini memang ini growing cukup signifikan, meskipun mungkin perlu kita terus jelaskan ke anak SMA, SMK dan orang tuanya. Pilihlah prodi berdasarkan passion. Kalau passionnya itu analytical atau mungkin analytical berpikir masuk S1. Kalau passionnya itu hands on, tapi ada knowledge-nya, masuk ke sarjana terapan atau D4. Jadi tidak ada dikotomi bagus yang mana, semuanya bagus tergantung kebutuhan. Industri butuhnya kan yang seperti apa, kita penuhi. Industri mau masak apa, kita penuhi. Nah di sisi industrinya juga seperti PLN, ini terima kasih banyak Bu Sofi, dulu kami dengan PLN itu, dengan Pak Karyawan Aji, Pak Muhammad Ali itu, kita mendevelop D4 teknik elektro bersama PLN di tahun 2018. Kurikulum dibikin bersama, sertifikasi bersama dengan PLN, magang di PLN itu dianggap OJT, guru-guru PLN itu rutin, expert PLN rutin ke vokasi UGM ngajar, dan itu juga berkembang ke Politeknik PENS, Surabaya. Kemudian sekarang berkembang itu D4 teknik elektro itu berkembang ke banyak politeknik dan perguruan tinggi vokasi. Jadi memang mungkin masih ada beberapa industri yang belum paham, cari pegawai itu D3 atau S1, ya mari kita kenalkan. Bahkan kita ajak menikah. Ayo bikin D4 itu yang mirip kami dengan PLN dulu. Jadi memang vokasi itu harus menikah dengan industri. Bikin prodi, bikin kurikulum. Industri minta soft skill, kasih soft skill. Jangan industri minta nasi pecel, kita bikin gaduh-gaduh. Itu nggak cocok. Kalau sama Pak Wikan nih langsung dikaitkan begitu ya dengan feel ya, dengan cinta langsung dinikahkan gitu ya, langsung dijadikan satu, langsung dijawab kebutuhan industri. Nah kalau kita bicara saat ini sejauh mana serapan teman-teman sarjana terapan nih di industri yang sejauh Pak Wikan lihat nih seperti apa? Ya kita ya ini pengalaman saya di politeknik atau di vokasi ya, bisa di UGM atau dimanapun. Intinya gini, kalau kita masak yang diinginkan oleh industri, hard skill, soft skill, karakter, kuat semua, serapannya tinggi kok. Serapan D4, lulusan D4 atau sarjana terapan itu cukup tinggi. Karena memang
kalau kita ngelihat piramida dunia kerja, lulusan S3 paling atas kan paling sedikit, S2, S1. Nah, lulusan D4 itu lebih banyak sebenarnya dibutuhkan dunia kerja. Karena 60% praktek kuliahnya. 60% praktek, 40% teori, dan risetnya, riset sarjana terapan. Kalau D3 nggak ada riset. Kalau di D4 tuh bisa ada riset, mengambil permasalahan nyata industri dengan project based learning, dikerjakan secara teamwork, menghasilkan produk yang memuaskan industri tadi itu yang punya masalah. Nah, itu kan jadi portofolio. Jadi kalau serapan, saya sangat optimis sekarang terus lebih baik dan lebih baik lagi. Selama apa? D4 atau sarjana terapan dikembangkan dengan cara menikah dengan banyak industri. Kalau nggak dikembangkan dengan menikah dengan industri, ya berat. Harus bersama. Oke, ini kan sudah menikah nih dengan PT PLN ya, berarti ya sudah ada begitu ya kerjasama begitu ya, sudah menikah. Sudah banyak yang menikah dengan banyak industri, sudah banyak. Oke, termasuk salah satunya kan PLN. Kita kehadiran juga Bu Syofi Velianti Rukman di sini ya. Mungkin kita tanya langsung saja ke Bu Syofi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wikan. Sejauh ini seperti apa sih kualifikasi calon tenaga kerja khususnya pasti dari D4 nih Bu Syofi untuk ada di PLN, dan selama ini mungkin sudah memang bekerja di PLN ya teman-teman yang dengan kemampuan praktek 60% lebih besar begitu ya ketimbang teori begitu ya. Seperti apa nih Bu Syofi? Baik, makasih Pak Wikan juga. Jadi mungkin gini, saya tarik ke belakang sedikit tadi ceritanya Pak Wikan. Jadi kalau kami memang melihat untuk yang D4 vokasi ini itu harus terencana dari awal. Karena kan kita memang tadi disampaikan kurikulum kita set sama-sama supaya kadang-kadang mungkin yang gampang-gampang aja lah istilah gitu ya, istilah kami di PLN mungkin di perguruan tinggi itu jadi nggak sama, itu dengan datangnya dosen-dosen dari PLN sehingga ini cair gitu ya. Kemudian tadi kurikulumnya udah kita set sama-sama juga bisa di tempat kami gitu, itu bagian daripada pendidikannya, kemudian juga sertifikasi. Nah, proses itu juga kami mencarinya dari awal bersama-sama Pak Wikan ini. Dulu mungkin UGM ada sekitar 11 mahasiswa ya Pak, kurang lebih. Terus kami juga kembangkan ke Diponegoro, ada 18, ada Politeknik Negeri Surabaya 23, ada Bandung 24, ada Ujung Pandang 25. Nah memang belum semuanya selesai. Terus terang, tapi kita set dari awal. Even selection-nya pun tim PLN ikut di dalam itu, gitu loh. Jadi dari awal kita harus direncanakan, jadi nggak bisa yang saya butuh sekarang terus mau ambil D4 dari sekarang mungkin jadinya nanti nggak nyambung gitu ya Pak Wikan kira-kira gitu. Nah kalau kita rencanakan dari awal ini itu jadi bisa sesuai dengan apa yang diinginkan kami di PLN. Manfaatnya buat di PLN apa sih tadi Pak Wikan udah jelaskan 60% praktek 40% teorinya gitu ya. Nah di kami di PLN setelah anak-anak ini kami rekrut dan on board istilah kita, kami ada yang namanya on job training juga di dalam. Nah ini bisa mempercepat proses on job training kami. Misalnya kalau yang normal itu 9 bulan, teman-teman yang D4 ini bisa cuman half-nya gitu. Ini juga bagian daripada efisiensi di sisi kami di internalnya PLN. Nah seperti apa sih gitu ya. Jadi baru memang terus terang baru yang masuk itu ada sekitar 11 pegawai dari 101 yang kemarin kita sudah rekrut dari mereka tingkat 1 gitu. Ini di tahun ini ya Bu, berarti ya Bu? Iya. Jadi kita tuh udah setup ini dari tahun 2018 tadi Pak Wikan, Pak Dirjen sampaikan gitu ya. 2019 kita roll out kepada beberapa perguruan tinggi, ada tambahan 4 perguruan tinggi. 11 sekarang sudah masuk di dalam timnya PLN lah sekarang, sudah direkrut, sudah masuk di dalam sistemnya PLN gitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan manfaatnya. Jadi kalau dari sisi kami di PLN ya sudah. Kenapa saya mesti mengadakan lagi on job training untuk teman-teman yang sudah kita persiapkan ini dari awal gitu ya, menjadi sama seperti yang lain. Jadi kita bisa shorten lebih pendek. Memang challenge-nya adalah gitu ya. Challenge-nya adalah dalam misalnya situasi pandemi seperti ini, apakah PLN akan rekrut terus akan sebanyak itu. Nah, itu yang sekarang mungkin menjadi discussion-nya kita gitu ya. Di sisi sini tadi Pak Dirjen sudah sampaikan memang ini harus well planned gitu.
well plan dari awal sehingga kita nanti bisa merasakan manfaatnya dan sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Misalnya di PLN butuhnya tuh orang-orang seperti apa sih gitu. Dan ini juga nanti bisa kita align-kan dengan future daripada bisnisnya kita ke depan. Misalnya di PLN sekarang future bisnisnya ke arah renewable energy gitu ya. Nah, kami juga akan mempersiapkan lagi nanti ini adik-adik kita ini yang akan masuk ke PLN untuk kita bisa berikan lagi kurikulum-kurikulum untuk dia ke arahnya misalnya digitalisasi, ke arah renewable energy gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa cukup interaktif lah nantinya bisa menambahkan kebutuhan-kebutuhan yang baru untuk PLN juga melakukan transformasi di sisi kami. Kira-kira berarti itu screening, berarti screening awalnya justru ini anak-anak teman-teman di Sarjana Terapan ketika masih mengambil pendidikan pun sebenarnya juga sudah dilirik oleh industri begitu ya Bu Syafi ya kurang lebih, dan kalau memang potensial dari tingkat 1. Dan kalau memang potensial ya memang terus jadi dari dia dampingi ya. Betul. Jadi dari mereka pertama menyatakan PLN akan ambil mereka nanti someday mereka lulus, itu kami juga ikut proses seleksinya. Nggak cuman teman-teman di akademisi. Jadi kita tahu persis sebenarnya kebutuhan hard kompetensi dan soft kompetensi yang PLN inginkan itu seperti apa gitu ya. Terus kita isilah selama mereka 4 tahun ini. Dan kita selalu evaluasi setiap tahun itu bisa on dan bisa off itu anak-anak itu kalau mereka nggak serius memang menjalankan program ini gitu loh. Jadi saya rasa that's fair enough ya gitu loh, baik untuk yang bersangkutan maupun kami industri yang menggunakan, dan saya rasa pasti teman-teman di akademisi akan mengevaluasi terus program ini. Kira-kira itu Mbak Marina. Ini sangat menarik sih sebenarnya ya kan, ketika teman-teman mungkin harus menyelesaikan pendidikan dulu baru kemudian berjibaku begitu ya untuk mendapatkan pekerjaan, tapi di sini ada momentum juga sudah terlihat bahkan ya bisa ikut berkompetisi dari awal nih, siapa yang bertahan dia yang akan bisa mengambil peranan begitu di industri. Ini sangat menarik sebenarnya. Saya mau ke Ibu Farida Lim dulu, Country Manager Jobstreet ya Bu Farida. Sejauh ini kalau dilihat nih seperti apa sih landscape lowongan pekerjaan khususnya untuk sarjana terapan begitu ya di Jobstreet. Kalau tadi PLN kan memang sudah menyiapkan bahkan dari tingkat pertama. Nah, persebaran yang ada di Jobstreet sendiri seperti apa Bu Farida? Ya, ini menarik sekali. Tadi ini suatu edukasi juga bagi saya gitu ya. Apalagi tadi yang dijelaskan oleh Pak Wikan gitu ya, bahwa sarjana terapan ini adalah sesuatu yang masih belum terlalu familiar, apalagi di dunia industri gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat dari landscape lowongan pekerjaan yang ada di Jobstreet, di mana kita melihat terjadinya tren di mana sarjana terapan atau D4 itu dianggap bagian dari D3. Jadi jika ada perusahaan mencari karyawan gitu ya, biasanya D3/D4 gitu. Jadi tidak ada spesifikasi pembedaan. Dan yang kita lihat ini secara jumlah persentase yang jika kami filter dari sistem yang kami miliki itu sangat-sangat kecil, di mana sarjana terapan itu lowongan yang dicari oleh perusahaan dalam sebulan itu rata-rata hanya kurang dari 200, sekitar 180-an, dibandingkan total sekitar 4.000 lowongan diploma yang dicari. Jadi yang spesifik mencantumkan D4 itu hanya sekitar 4% dari sekitar 5.000-an lowongan diploma yang dicari. Jadi kita bisa melihat bahwa terjadinya tren di mana bagi dunia industri, D4 ataupun D3 itu tidak terjadi signifikan perbedaan. Sehingga begitu mencari kandidat, ya dapatnya D3, dapat D4 gitu ya. Mungkin industri tertentu yang lebih spesifik yang memang membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya lebih praktek, yang lebih siap pakai gitu ya. Mereka akan mengerti bahwa sarjana terapan memiliki skill khusus, sehingga itu yang menjadi prioritas. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kemudian yang diambil juga adalah D3 gitu ya, karena tingkat kebutuhan yang dicari oleh perusahaan. Jadi kalau kita lihat memang perlu peran besar untuk mengkomunikasikan dan mengedukasi terutama ke dunia industri bahwa ini sarjana terapan siap pakai, dan ini adalah sesuatu yang kita ingin komunikasikan dan edukasi kepada dunia industri bahwa ini memiliki skill praktek yang lebih siap pakai sehingga bisa membantu dunia industri lebih cepat dalam penyerapannya. Itu berarti dari sisi industri ya, Bu Farida ya. Kalau misalnya source dari teman-teman yang melamar begitu ya, memang dia berasal dari sarjana terapan, terbaca nggak nih trackingnya di Jobstreet? Nah,
ini juga merupakan satu hal yang menjadi masukan bagi Jobstreet karena di kami, sistem kami pun tidak memiliki tracking pembedaan di D4. Jadi untuk pencari kerja pada saat melakukan registrasi di Jobstreet itu yang terdaftar pada saat mereka memilih education itu adalah D3 dan S1, tidak ada D4 gitu ya. Jadi ini mungkin suatu masukan juga sehingga kami bisa melakukan ini sebagai pengembangan dari sistem kami untuk memasukkan juga D4 di dalam pilihan edukasi bagi pencari kerja yang register di sistem Jobstreet. Berarti kita sama-sama dapat insight ya. Dan nanti mungkin next nanti akan ada klasifikasi baru lagi nih. Karena ternyata memang keunggulan dari teman-teman di Sarjana Terapan itu adalah punya soft skill yang cukup baik ya. Karena dia memang mengembangkannya lebih ke praktek secara 60% ready to wear berarti ya. Dan bisa dipersiapkan bahkan dari masa sekolah. Nah saya sedikit mungkin ke Mas Faisal di Direktur Eksekutif Core Indonesia. Kalau kita lihat dari total kebutuhan serapan tenaga kerja sejauh ini begitu ya. Industri membutuhkan apa sih atau seperti apa sih serapan tenaga kerja yang memang secara aktif immediately begitu ya dibutuhkan oleh industri begitu ya, karena kan industri biasanya memang pengennya pokoknya yang cepat yang bisa langsung siap pakai begitu ya, yang nggak usah ngajarin lagi biasanya kan kayak gitu kan ya. Seperti apa nih Mas Faisal? Ya, kita lihat dulu ini kan ada perbedaan sebetulnya antara supply tenaga kerjanya dengan demand-nya kan. Ini kita melihat bisa dari dua sisi. Nah, kalau kita lihat dari supply, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Wikan, piramida itu tadi. Jadi makin ke atas itu makin sedikit jumlahnya, makin ke sarjana makin sedikit, makin ke bawah pendidikannya makin banyak. Nah, tapi dari sisi demand, ini bisa berbeda-beda sebetulnya. Dan ada satu, ini saya pikir sangat menarik sekali, saya ingin berbicara data masalah tadi kalau dikaitkan dengan demand ya. Nah, jadi mari kita lihat dari sisi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini menarik sekali. Karena kita ini tahu bahwa dari tahun ke tahun sebelum pandemi, pengangguran kita ini kan terus mengalami penurunan. Nah, ketika pandemi tahun 2020 itu naik. Nah, tapi kalau kita bedah berdasarkan tingkat pendidikan, nah ternyata tingkat pengangguran yang meningkat itu ada 3 dari sisi tingkat pendidikannya. Pertama itu SLTA, kedua SMK, ketiga sarjana. Nah, yang diploma justru penganggurannya turun. Nah, ini menarik ya. Jadi datanya begini. SMK itu pengangguran ini saya bedakan antara 2018 sama 2020 ya. Jadi sebelum dan setelah atau saat pandemi. Pada tahun 2018 pengangguran tingkat SMK itu 1,2 juta. Ketika 2020 naik jadi 2,3 juta. Jadi penganggurannya bertambah 1,1 juta. Yang sarjana di 2018 710.000 penganggurannya. Di 2020 naik 200-an ribu jadi 981.000. Nah, mari kita lihat diploma. Tapi diploma ini walaupun ini tidak khusus D4 ya. Jadi diploma secara keseluruhan di 2018 sebelum pandemi 443.000 penganggurannya. Nah, pada saat pandemi ketika yang lain-lain meningkat penganggurannya, nah ini malah menjadi 305.000. Jadi ini salah satu indikasi bahwa sepertinya kalau kita melihat dari sisi lulusan, inilah yang lebih cocok juga dalam dunia industri, apalagi kalau tadi kita melihat tren ke depan ya, sebetulnya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk ya dari luar, dari dalam negeri juga, kebutuhan untuk yang siap pakai itu semakin lama memang semakin tinggi gitu ya. Berarti ini bukan hanya sekedar lingkup atau data untuk Indonesia saja ya Mas Faisal ya, bahwa sebenarnya kebutuhan industri atau kebutuhan tenaga kerja secara global pun juga mengarah ke hal tersebut. Seperti apa nih yang Mas Faisal lihat? Betul, tren global sama ya, walaupun tidak persis sama antar satu negara dengan negara lain. Paling tidak ada 3 hal ya ini saya sampaikan. Kalau tren global, pertama yang jelas dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, nah tren demand kebutuhannya ini tentu saja makin mengarah kepada skills yang lebih melek terhadap teknologi ya dari sisi digital. Yang saya maksud melek teknologi ini maksudnya bukan hanya di sektor informatika, telekomunikasi begitu, tapi segala sektor karena digitalisasi terjadi ke berbagai sektor bahkan sampai ke pendidikan juga kesehatan ya pariwisata dan lain. Nah itu yang dari sisi teknologi ya, jadi melek kalaupun tidak bisa mengoperasikan, jadi ada yang kebutuhannya adalah mengoperasikan infrastruktur digital ya dari sisi desain mengoperasikan sampai maintenance, tapi juga ada yang skill untuk menggunakan ya, jadi untuk usernya. Nah itu satu.
Lalu yang kedua, yang trennya adalah globalisasi ya. Globalisasi ini artinya makin lama tren perpindahan atau kemudahan mobilitas antar negara itu makin mudah. Nah, ini yang tren global yang terjadi ya. Termasuk di Indonesia sekarang kan lewat ASEAN sudah digalakkan juga mobilitas antar negara-negara ASEAN lewat MEA ya. Nah, itu jadi yang juga harus diantisipasi sebetulnya ya. Lalu yang ketiga adalah tren dari sisi demografi. Nah, ini yang mungkin agak berbeda ya. Kalau untuk negara-negara maju, tren demografinya adalah dia makin aging society, makin sedikit sebetulnya memproduksi tenaga kerja muda. Tapi di Indonesia bonus demografi makin banyak sebetulnya. Nah, jadi di satu sisi, tapi memang ini artinya tantangan penciptaan lapangan kerjanya makin harus lebih banyak, ya makin berat. Persaingan juga menjadi semakin berat, sehingga kompetisi yang mana yang paling bisa memenuhi kebutuhan industri, saya pikir yang paling siap untuk bisa diserap dalam dunia industri. Oke, Pak Wikan mungkin bisa menanggapi ini seperti apa? Karena menarik sekali data dari Mas Faisal begitu ya. Ternyata industri pun sekarang juga sudah melek. Terbukti dari data yang disampaikan ya, untuk lulusan teman-teman lulusan diploma serapannya jauh lebih besar nih. Nah, seperti apa sebenarnya kemudian meningkatkan awareness industri begitu ya, bahwa ada lulusan sarjana terapan yang memang bisa langsung ready to wear begitu ya, bahkan secara fungsional pun mereka juga jauh lebih banyak praktek begitu. Ini sejauh apa Pak Wikan? Ya, sebenarnya pengalaman baik bersama PLN, dulu Pak Karyawan Aji dan Pak Muhammad Ali itu sebagai contoh yang bisa kita jadikan referensi untuk mengembangkan prodi apapun. Prodi ciptakan lulusan itu kan harus sesuai kebutuhan industri yang dunia kerja, ya kan itu. Jadi memang kuncinya harus ada kebersamaan bersama user lulusan dengan pendidik, itu bersama-sama merancang menu makanan, kemudian masak bersama, dicicipin bersama, dan kalau udah selesai silakan dinikmati makanan itu. Mungkin saya akan menjelaskan dengan beberapa poin yang lain, Mbak Maria. Dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2018, itu masih sangat minim jumlah perusahaan yang memahami sarjana terapan. Ya saya pikir wajar lah, namanya aja barang baru kan Mbak Maria. Tiba-tiba setelah dikenalin langsung semua tahu semua. Job street aja sampai sekarang juga perlu ada komunikasi. Ya, itu nggak apa-apa, ini tantangan buat kami untuk menjelaskan apa itu sarjana terapan. Nah, saya akan menjelaskan dengan cara, ini ada beberapa contoh nama prodi sarjana terapan. Kalau S1 Mas Faisal, S1 itu kan ada S1 akuntansi, Bu Ferida. S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 teknik mesin, S1 ilmu komunikasi, kan gitu. Kalau sarjana terapan itu lebih spesifik. Misalnya D4 ya, akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis, manajemen dan penilaian properti atau property appraisal. Jadi nama prodinya itu prodi-prodi yang unik. Kemudian teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Nah, itu kan kalau S1 teknik sipil. Ini spesifik rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Kemudian teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Tidak hanya teknik elektro, tapi spesifik instrumentasi dan kontrol. Teknik grafika dan penerbitan. Teknik multimedia dan jaringan. Agribisnis pangan. Teknologi rekayasa kimia industri. Teknologi perancangan irigasi dan rawa. Bisnis dan pengembangan destinasi pariwisata. Kalau S1 kan S1 pariwisata. D4-nya itu D4 pengembangan destinasi pariwisata. Kemudian juga ada administrasi bisnis internasional. Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis. Nah, dari namanya aja Mbak Maria dan Bapak Ibu semua, sarjana terapan ini dirancang spesifik dengan PLN. Spesifik teknik elektronya itu teknik elektro yang memang dibutuhkan untuk PLN masa kini dan transformasi PLN masa depan. Misalkan renewable energy, itu ya nanti jadi D4 teknik elektro, tapi isinya adalah renewable energy. Jadi menu makanannya, menu resep makanannya itu diisi bersama. Resepnya industri itu masukin resepnya ke kurikulum kita. Jadi kurikulum sarjana terapan dan D2 itu benar-benar harus mau diintervensi, dimasukin oleh materi OJT atau training industri, masuk resmi ke dalam kurikulum. Nah mungkin itu Mbak, sehingga itu memungkinkan semakin hari semakin ke depan ya makin banyak yang tahu manfaatnya, tahu apa karakter lulusannya, kecocokannya, ya mungkin dari situ sarjana terapan D2 nanti akan apa namanya lebih dikenal.
gitu. Oke, kalau tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Syofi bahwa ini didampingi dari tingkat pertama. Memang harus seperti itu, Pak Wikan. Artinya persiapannya adalah sampai menuju kelulusan dan sampai menjawab kebutuhan industri. Lebih baik adalah memang didampingi dan dilihat begitu ya potensinya dari sejak awal. Seperti apa? Contoh dengan PLN itu contoh yang ideal sih, itu yang sangat ideal dari awal. Rekrutmennya itu bersama. PLN itu nambahi tes psikologi sama tes apa gitu. Itu ideal. Sejak semester 1 dosen-dosen PLN juga rutin datang ke politeknik atau ke vokasi. Kemudian materinya itu terinduksi betul itu tentang pemahaman mindset PLN. Sertifikasi kompetensi juga dari PLN juga ada. Magangnya juga di PLN, itu yang ideal. Nah, kita bisa aja tidak seideal itu. Bisa saja misalnya mahasiswanya diterima dulu, kemudian kurikulum tetap dibikin bersama. Kurikulum tetap dibikin bersama, tetapi mungkin seleksinya bisa seleksi mandiri perguruan tinggi. Tapi tetap sebisa mungkin ngikutin polanya yang dengan PLN itu. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin mendekati ideal begitu ya, apa yang sudah dijalankan juga oleh PLN sejauh ini begitu ya. Nah, nanti kita akan coba lebih perdalam lagi. Ya. Artinya kan politeknik, sekolah vokasi, itu ketika mengembang, ini kan D3, akan kita upgrade Mbak, jadi D4 semuanya. Jadi prodi D3, se-Indonesia, itu akan kita upgrade menjadi sarjana terapan. Nah, ketika mengupgrade D3 jadi D4, itu harus bersama-sama dengan industri, seperti bersama-sama dengan PLN tadi itu. Poinnya gitu Mbak, poinnya gitu. Oke. Sangat menarik sebenarnya Pak. Jadi ini teman-teman di rumah begitu ya yang menyaksikan acara ini akhirnya terlihat gitu, teredukasi bersama-sama begitu ya. Bapak Ibu pun juga orang tua begitu ya, teman-teman yang sekarang ada di SMA, SMK pun akhirnya melihat ada jenjang pendidikan yang bisa dipilih untuk pendidikan tingginya. Nah, lebih detailnya nanti akan seperti apa sih dan bagaimana sih sebenarnya dinamika dunia usaha, dunia industri begitu ya, akan kebutuhan sarjana terapan di masa depan sebagai jawaban juga untuk industri masa depan. Kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.